Pete, emang ya kalau yang namanya pete, penggemarnya banyak, tapi juga banyak hatersnya ya, alias yang benci juga lumayan banyak. Ya, itulah nasibnya pete healthy people. Rasa dan aromanya yang khas, memang pasti buat dijadiin olahan makanan apapun. Selain itu, pete juga punya segudang manfaat buat kesehatan tubuh kita. Nih misalnya yang punya masalah diabetes, sangat dianjurkan loh buat mengkonsumsi pete. Ya, karena vitamin B di dalam pete dipercaya dapat mengendalikan kadar gula darah di dalam tubuh. Pete juga kaya akan serat yang dapat mengikat lemak sehingga dapat mencegah obesitas. Wah, keren ya. Tapi nih yang jadi masalah healthy people, kalau kita habis makan pete, itu yang namanya mulut. Aduh, baunya jadi luar biasa ya. Mau cakep apapun, kalau mulutnya udah ngeluarin bau, aduh pasti langsung ngedrop ya kan cakepnya. Makanya nih, ada beberapa tips supaya masalah mulut yang bau pete bisa teratasi. Oke, yang pertama, dengan minum kopi susu. Jadi nih, setelah makan pete, ada baiknya mengkonsumsi kopi susu ya healthy people. Kopi memiliki sifat menyerap bau, sedangkan susu bisa mengikat gas penyebab bau mulut setelah makan pete. Perpaduan kopi dan susu dipercaya dapat mengatasi masalah bau mulut setelah kita makan pete. Selain kopi susu, bisa juga dengan permen rasa mint nih. Tapi pastikan ya, ngunyah-ngunyah permen karetnya yang no sugar, oke? Supaya nggak ada bakteri jahat yang justru dapat merusak gigi kita. Permen mint memang punya sifat menyegarkan, tapi efeknya hanya sementara sih. Jadi nggak bisa mengatasi bau mulut lama-lama, oke? Tapi kalau untuk urgent tetap bisa lah ya penolong di saat genting. Anyway, by the way, kekurangan pete juga ada. Selain bikin bau mulut, terlalu banyak mengkonsumsi pete bisa bikin asam urat. Pete umumnya mengandung senyawa purin yang sangat tinggi, dan ketika dikonsumsi di tubuh, senyawa purin tersebut akan diubah menjadi natrium urat, atau yang biasanya disebut asam urat oleh orang awam. Sesuatu yang berlebihan itu memang selalu nggak baik ya. Sama aja sih kayak si pete ini. Meski belum ada riset khususnya tentang berapa banyak sih pete yang boleh kita konsumsi dalam sehari, tapi nih kalau kata Dr. Virial, dalam setiap kali makan sebaiknya nggak lebih dari 1 papan. Dalam pete juga terkandung zat purin yang cukup tinggi. Nah, kalau terlalu banyak dikonsumsi dapat menyebabkan radang persendian atau biasa disebut asam urat. So, buat para fans garis kerasnya pete, terus bodo amat sama efek asam urat, ya udah kita juga ada nih obat darurat buat asam urat kok buat kalian akibat over pete. Obatnya nggak jauh-jauh juga tuh, ya dari kulit petenya itu sendiri. Jadi kalau habis ngolah pete, alangkah baiknya si kulit petenya jangan langsung dibuang ya. Jadi kalau misalnya di kulit petai memang mengandung kadar antioksidan yang sedikit lebih tinggi daripada biji petai. Nah, kadar antioksidan dan semua sifat senyawa yang artinya memiliki sifat antioksidan itu dapat menangkal peradangan, termasuk peradangan akibat radang persendian karena tingginya kadar asam urat. Cara buatnya juga santuy alias gampang. Cukup rebus bagian kulit petenya sampai mendidih. Nah, setelah airnya berubah menjadi kekuningan, angkat kemudian tiriskan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, air rebusan ini baiknya diminum 2 kali dalam waktu sehari ya. Santuy tapi sakti nih healthy people. Karena selain mengatasi asam urat, air rebusan kulit pete juga dapat mengatasi masalah diabetes dan juga impotensi. Wah, asik juga ya manfaatnya ya. So, mulai sekarang gak usah gengsi lagi buat makan pete, oke? Manfaatnya segudang, urusan efek sampingnya, ya udahlah ya, tetap tenang aja. Karena berkat sehat santuy, masalah penyakit bisa diatasi secara santuy insya Allah.